Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oke Dwi Agustina. Saya mahasiswa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjawab 5 soal ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi. Dalam arti sempit, interaksi berarti saling mempengaruhi atau bisa disebut dengan mutual influence. Pandangan komunikasi sebagai interaksi menyertakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Jika yang satunya sebagai pengirim, maka yang satunya lagi sebagai penerima. Salah satu unsur yang dapat ditambahkan dalam konseptualisasi ini adalah adanya umpan balik atau bisa disebut dengan feedback. Namun, tidak semua respon penerima merupakan umpan balik. Pesan dianggap umpan balik apabila hal itu merupakan respon terhadap pesan pengirim. Umpan balik juga tidak harus disengaja. Misalnya, komunikator menyampaikan sebuah informasi, lalu informasi tersebut dibalas komunikan melalui ungkapan verbal yang berupa perkataan maupun ungkapan nonverbal yang berupa gerakan tubuh. Seperti yang terdapat pada prinsip-prinsip komunikasi, kesamaan bahasa, agama, ras, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan hobi akan menjadikan komunikasi semakin efektif. Kenapa semakin efektif? Karena kesamaan tersebut membuat orang yang berkomunikasi mendapatkan banyak topik untuk dibicarakan, dan lawannya pun akan enjoy saat membahasnya. Contohnya, orang yang memiliki hobi menonton bola akan lebih nyaman berkomunikasi dengan orang yang memiliki hobi yang sama dibanding dengan orang yang memiliki hobi yang berbeda. Gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi merupakan rintangan kerangka berpikir, bukan gangguan psikologis. Biasanya rintangan ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang pengalaman dan pendidikan. Contohnya, mahasiswa mempunyai pola pikir yang lebih teoritis dibanding masyarakat pedesaan yang mempunyai pola pikir yang cenderung praktis. Sedangkan gangguan psikologis terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan dalam diri individu. Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan semantik, bukan gangguan teknik. Gangguan semantik adalah gangguan yang diakibatkan oleh timbulnya perbedaan makna antara komunikator dan komunikan. Gangguan semantik juga bisa diartikan sebagai gangguan komunikasi karena kesalahan penggunaan bahasa, sehingga menimbulkan perbedaan atau kesalahpahaman makna antara komunikator dan komunikan. Contoh gangguan semantik dalam berkomunikasi yaitu penggunaan bahasa atau kata yang ambigu atau rancu, serta tindakan komunikan yang langsung menyimpulkan atas pesan yang disampaikan oleh komunikator sebelum komunikator selesai berbicara. Sedangkan gangguan teknis adalah gangguan pada alat komunikasi yang digunakan, sehingga informasi yang ditransmisi lewat alat tersebut mengalami kerusakan. Contohnya, gangguan stasiun televisi, radio, gangguan sinyal pada internet, yang menyebabkan saat menelpon suara menjadi terputus-putus atau tidak jelas. Di dalam pernyataan tadi disebutkan bahwa definisi dari fungsi komunikasi tersebut sebagai fungsi komunikasi ritual, namun yang benar yaitu sebagai fungsi komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi instrumental bertujuan untuk menerangkan, mengajar, menginformasikan, mendorong, mengubah sikap, mengubah perilaku, atau untuk menghibur. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek misalnya untuk memperoleh pujian, menumbuhkan kesan yang baik, memperoleh empati, simpati, keuntungan material, politik, dan ekonomi. Sementara itu, jangka panjang dapat diraih dalam keahlian komunikasi. Contohnya berpidato, berunding, berbahasa asing, ataupun
keahlian menulis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.